Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmanda Putri dengan NIM 20230003 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan IFRS untuk aset tidak berwujud. Pendekatan tonggak sejarah. Tujuan penelitian ini untuk investasi R dan D menghambat pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal sehingga mengurangi kegunaan keputusan dari informasi akuntansi. Selain itu, terdapat variasi untuk kapitalisasi yang besar dalam industri perangkat medis yang bervariasi dari persetujuan proyek hingga tahap uji klinis siklus R dan D. Kajian teori. Makalah ini fokus pada pendekatan pengakuan berdasarkan mana kami mengembangkan studi kasus kami. Kami memberikan gambaran umum tentang kebijakan kapitalisasi litbang perusahaan perangkat medis berteknologi tinggi di pasar Cinex dan pasar Start. Menggunakan aplikasi daftar, kami menyelidiki lebih lanjut tahap siklus R dan D di mana perusahaan mengkapitalisasi semua pengeluaran R dan D berikutnya. Kasus penelitian. Studi ini berfokus pada penurunan relevansi informasi keuangan terkait dengan standar pelaporan keuangan saat ini untuk aset tidak terwujud. Kami meringkas dan membandingkan 3 pendekatan untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan untuk aset tak terwujud yang dihasilkan secara internal, pendekatan pengakuan, pendekatan nilai wajar, dan pendekatan pengungkapan. Di antara kami berfokus pada pendekatan pengakuan. Kami menyelidiki dampak standar akuntansi internasional 38 saat ini pada kebijakan kapitalisasi R dan D industri teknologi tinggi, khususnya di antara perusahaan perangkat medis di Cina. Objek penelitian atau sampel penelitian. Standar akuntansi internasional 38 saat ini pada kebijakan kapitalisasi R dan D industri teknologi tinggi, khususnya di antara perusahaan perangkat medis di Cina. Kami menyimpulkan bahwa kriteria pengakuan saat ini sangat ketat sehingga mereka tidak memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengkapitalisasi investasi R dan D mereka. Teknik analisis data. Pertama, evaluasi USGAAP terkait. Pada permulaan, standar akuntansi, goodwill, dan aset tidak terwujud dibahas dan diperlakukan sebagai satu kesatuan. Meskipun kami sekarang mengecualikan goodwill dari ruang lingkup aset tidak terwujud. Yang kedua, evaluasi IFRS terkait. Setelah pembentukannya pada tahun 1973, Komite Standar Akuntansi Internasional IASC mengeluarkan beberapa standar aset tidak terwujud. Yang ketiga, evaluasi terkait standar akuntansi di Cina. Belajar dari Uni Soviet, Cina memulai mengadopsi sistem akuntansi yang beragam untuk memfasilitasi ekonomi terencananya pada tahun 1949. Hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa kriteria pengakuan saat ini untuk aset tidak terwujud yang dihasilkan secara internal sangat ketat, sehingga tidak memberikan insentif pada kapitalisasi investasi R dan D. Selain itu, terdapat variasi waktu kapitalisasi yang besar dalam industri perangkat medis mulai dari persetujuan proyek hingga tahap uji klinis siklus R dan D. Sebagian mereka perbedaan sistem IPO di pasar Start dan pasar Cinex. Akhirnya kami mengusulkan pendekatan tonggak untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan untuk aset tidak terwujud dengan diskusi tentang isu-isu teoretis dan teknik utama yang harus dipertimbangkan oleh IASB. Demikianlah hasil presentasi saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.